rekan-rekan Komparen yang sudah bergabung di channel YouTube kami. Untuk memulai ibadah ini, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu Mazmur yang akan dinyanyikan sebanyak 2 kali. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Pengurus Pemuda PAUK Hosana Cililitan. Ibu Dia Katrina Lia Panggung, dipersilakan. Shalom, yang terhormat Ketua BP PAUK DKI Jakarta, perwakilan dari BP PAUK Bapak Pendeta Jimmy Stephen, Ketua Majelis PAUK Hosana Cililitan, Ketua Komparen PAUK DKI Jakarta, seluruh anggota Komparen DKI Jakarta. Puji Tuhan, oleh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kita ada pada hari ini Komisi Pemuda Remaja Komparen PAUK se-DKI Jakarta menyelenggarakan ibadah gabungan secara online service dengan tuan rumah Komparen PAUK Hosana Cililitan selaku Majelis Koordinator Komparen PAUK Hosana Cililitan dan pendeta serta majelis dan jemaat PAUK Hosana Cililitan menyambut dengan sukacita atas kepercayaan PAUK Hosana Cililitan sebagai tuan rumah dengan mengambil tema New Normal, New Mission, Roma 12 ayat 1-8. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah yang diambil pengurus Komparen PAUK DKI mengadakan ibadah online, kami mendukung dan mengapresiasi langkah yang baik ini. Walau sudah kurang lebih 6 bulan kita mengalami pandemi COVID-19 yang memiliki dampak pada kesehatan, perekonomian dan lain-lain, juga berimbas kepada semua elemen kehidupan di masyarakat, namun Komparen PAUK DKI pantang surut dan pantang menyerah untuk melayani. Melalui program pemerintah menerapkan new normal, kita tetap menjalani kehidupan dengan mengikuti aturan yang ada, seperti jaga jarak, sering mencuci tangan, dan menggunakan masker. Biarlah ibadah ini semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita semua, khususnya Komparen PAUK se-DKI Jakarta. Majelis Koordinator Komisi Pemuda dan Remaja PAUK Hosana Cililitan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Dia Katrina untuk sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari BP PAUK se-DKI Jakarta, Bapak Pendeta Jimmy Stephen Sundalani, dipersilakan. Ibadah Pemuda Remaja PAUK se-DKI Jakarta diprogramkan dan dilaksanakan
beberapa kali dalam setahun untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus setia menyertai kita dan memungkinkan kita berada dalam wadah Komparem PAUK se-DKI Jakarta. Ibadah kali ini bertemakan New Normal, New Mission, dengan tujuan mengajak generasi muda untuk memulai hidup di masa New Normal dengan membuang rasa ego kita yang tertanam dalam diri dan membuat pola hidup baru, baik iman maupun perbuatan kita. Dalam bacaan pada kesempatan ibadah adalah Roma 12 ayat 1-8. Mengarahkan kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan terus menerus membaharui hidup kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi pemuda remaja PAUK se-DKI Jakarta untuk menjadi bagian dari hidup normal, kehidupan normal baru yang terus tampil dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan terus berperilaku baik. Waspada terjangkit COVID-19 dengan menjaga jarak satu dengan yang lain. Menggunakan masker ketika kita berada di luar. Dan menghindari kerumunan. Lalu ingat bahwa ketika kita melakukan itu, bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun negeri kita dalam keadaan ini dengan berpasrah dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Selamat bersyukur kepada Tuhan dalam setiap persekutuan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam hormat pengurus PH PAUK se-DKI Jakarta. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Pendeta Jimmy untuk sambutannya. Sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komparem PAUK se-DKI Jakarta, Saudara Steve Sinua, dipersilakan. Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda remaja PAUK se-DKI Jakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya sehingga acara ibadah gabungan online ini boleh terlaksana. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Asikin Bain MM selaku Ketua Umum PAUK se-DKI Jakarta yang telah bersedia untuk membawakan khotbah, membawakan firman pada ibadah gabungan online pada sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Stephen atas sambutan yang telah disampaikan mewakili pengurus harian BP PAUK se-DKI Jakarta. Dan juga tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada PAUK Hosana Cililitan, baik itu Komisi Pemuda Remaja maupun jajaran majelis, atas kesediaannya untuk menjadi tuan rumah dalam ibadah gabungan online Komparem PAUK se-DKI Jakarta. New Normal New Mission, tema yang dipilih pengurus dalam ibadah kali ini, kami ambil sebagai respon kami untuk menyikapi masalah yang sedang dihadapi dalam saat ini yaitu pandemi COVID-19. Setelah berbulan-bulan langkah kita semua sama-sama dihentikan, kita harus berdiam diri sejenak di rumah. Ada banyak hal-hal yang mungkin secara tidak kita sadari telah kita lakukan, mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Secara tidak sadar kita kurang bersyukur, kita lebih memilih ego kita untuk melihat masalah, bukan melihat apa yang kita bisa pelajari dari masalah tersebut. Sehingga kita kini telah masuk ke masa new normal, di mana ada hal-hal pola hidup yang harus kita ubah untuk kita kembali melakukan aktivitas seperti normal kembali. Namun bedanya untuk kita anak-anak Kristus, new normal yang kita lakukan adalah dengan mengubah gaya hidup. Selain menambahkan protokol kesehatan, kita juga harus merubah hal-hal yang biasa tidak berkenan di hati Tuhan. Kita ubah kebiasaan tersebut menjadi hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Misalnya dari hal yang kurang mensyukuri, kita hanya bisa mengeluh atas masalah yang kita hadapi. Namun pada saat new normal ini diharapkan kita merubahnya itu menjadi rasa syukur kita atas kesehatan yang mungkin sampai dengan saat ini masih bisa kita nikmati. Akhir kata, kami dari pengurus berpesan
agar dimanapun teman-teman pemuda remaja berada, stay safe, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah gabungan online Komparem Pauk DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutan yang sudah diberikan kepada Ibu Diaken Rinalia Pangke, Bapak Jimmy Stephen Sundalani, dan Saudara Steve semua. Shalom, selamat sore. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami akan memulai ibadah gabungan Komparem Pauk DKI secara online. Biar kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan tutup bungkus acara ini, Tuhan berkati teman-teman yang akan pelayanan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kurang kompak. Sekali lagi ya, kalau Novi bilang apa kabar, jawabannya ada 3. Yang pertama luar biasa, yang kedua fantastis, yang ketiga yes, yes, yes. Siap ya? 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan, pada sore hari ini akhirnya setelah lama kurang lebih 6 bulan lah ya, ibadah Pauk Komparem DKI akhirnya berjalan dan dapat dilaksanakan pada sore hari ini. Karena masalah pandemik, akhirnya ibadah online yang kita lakukan hari ini. Kira-kira apa sih yang udah dilakukan mungkin selama pandemik, dari masa kita di karantina sampai masuk transisi di masa-masa new normal yang akan kita lewati sekarang? Kalau aku sih ya Pak, aku tuh nyobain beberapa hal baru, misalnya nyobain masak. Tadinya cuma masak-masak makanan buat makan siang, makan malam gitu. Ini nyobain masak kue. Wow, Kayaknya ini lebih keren kreatif sih. kayak jadi lebih kreatif gitu. Terus juga happy-nya juga bisa ibadah tiap minggu tuh bareng keluarga di rumah. Iya. Kalau kamu itu gimana? Jadi lebih sering saat teduh yang awalnya cuma pagi doang, ini jadi malam juga saat teduh. Terus ngikut-ngikut olahraga biar jadi sehat. Rencananya sih sekalian sehat biar jadi diet, jadi kurus. Soalnya juga mau ikutan tuh lagi kok, ada aja dong. Ya dong, pastinya teman-teman di rumah juga banyak banget kegiatannya selama di rumah. Sekarang kita tanya teman-teman pemusik yuk, pasti kan mereka juga punya kegiatan lain dong. Iya, pastinya. Novi mau nanya siapa? Aku mau nanya sama Bang Duta. Bang Duta, apa sih kegiatannya selama masa pandemi ini? Kalau aku sama pandemi ya nulis, membaca sama coba ngulik-ngulik musik. Itu doang. Iya, itu ya adalah beberapa hal. Oke, lumayan seru sih. Coba kita tanya sama Kak Abraham, kegiatannya apa aja sih selama masa pandemi? Nonton drakor ya? Ya, saya nonton drama banyak. Filmnya apa tuh? Kayaknya Kak Novi juga sering nonton drakor deh. Ya teman-teman pasti udah pada tahu. Kita Teman-teman cuma di nobar Jogja ya. ya. Ya, itu Filmnya apa? Bisa disebutin
Untuk teman-teman yang masih sekolah dan kuliah, itu pasti belajar melalui online. Kendalanya biasanya kuota membengkak, orang tua bingung, harus mengeluarkan kuota 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Sedangkan teman-teman yang kerja harus menghabiskan waktunya di rumah. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Betul sekali Kaniko. Tapi itu semua terjadi atas izinnya Tuhan kan Kak? Karena Tuhan Yesus udah begitu baik sama kita, kita harus tetap bersyukur apa yang udah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu berhubungan sama tema kita, yaitu New Normal New Mission yang terambil dari Roma 12 ayat 1-8. Tujuannya apa? Mengajak generasi muda untuk memulai hidup baru di masa new normal dengan membuang rasa ego dalam diri dan memulai pola hidup baru yang lebih baik dalam iman dan perbuatan. Oke, jadi intinya kita harus membuat pola hidup baru ke arah yang lebih baik ya. Betul sekali Kaniko. Dengan kasih setia Tuhan, mari kita memberikan puji-pujian kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik untuk kita. Tuhan Yesus baik. Selalu
Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, di masa new normal ini banyak sekali pastinya ya kegiatan baru, cara hidup baru yang harus kita lakukan, misalnya mencuci tangan, pakai hand sanitizer tuh harus sering-sering, terus juga kita kalau keluar rumah pulang-pulang harus segera mandi. Jadi banyak banget yang berubah. Salah satunya itu tadi yang disebutin. Kadang mau melakukan itu semua, kayaknya capek duluan, bete duluan, pulang kerja harus mandi, keramas, pegel banget, belum tentu pulang sore gitu ya cepat. Terus mau dari manapun, kalian pergi dari mana aja, pergi main atau apa pasti pulang-pulang disuruh mama papanya untuk mandi atau ganti baju. Kayaknya bete banget, terus capek. Tapi kayaknya itu buat kebaikan kita dan orang-orang terdekat kita kan. Kak? Tentunya. Jadi teman-teman, di masa new normal ini ya kita pakai untuk semakin berserah kepada Tuhan dan juga menikmati waktunya Tuhan. Sekarang sambil bersyukur dan menserahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam masa pandemi ini, kita nikmati waktunya Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya Tuhan.
Salam alaihim para pemuda-pemudi PAUK DKI yang dikasihi Kristus. Tiba saatnya kita akan melayani firman Allah. Firman Tuhan yang diajukan oleh panitia perumus pemuda-pemudi PAUK DKI adalah dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dengan tema New Normal, New Mission. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang menebus dosa-dosa kami. Kami merendahkan diri kami untuk memohon penyertaan-Mu ketika kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Agar kami boleh dihibur, boleh dikuatkan, dan dituntun untuk hidup kami ke masa depan. Ya Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami menjadi kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Allah, saya akan membacakan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti ada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, mengimani, dan memperlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Salam. Para pemuda-pemudi PAUK DKI, di mana saudara berada,
yang ada dalam 20 jemaat Persekutuan PAUK DKI. Tema yang diajukan oleh panitia perumus pemuda-pemudi PAUK DKI ialah New Normal, New Mission. Tema ini diangkat dilatar belakangi oleh situasi sudah 6 bulan lebih kita dilanda pandemi COVID-19. Semua kegiatan stuck, diam. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk bangkit kembali dengan akal, budi, dan hikmat untuk melanjutkan tugas-tugas gereja, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Serta kaum pemuda-pemudi menyiapkan diri fisik, mental, spiritual, menatap hari esok yang penuh harapan. Adapun tujuan utama dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma ada 3 hal yang prinsip. Pertama, Rasul Paulus ingin berkenalan dengan jemaat Roma, yang mana jemaat Roma dia tidak turut membangun. Dalam tradisi Rasul Petrus yang membangun. Tapi dalam rangka relasi dan jemaat Roma ada di kota pusat pemerintahan Kaisaran Roma, Rasul Paulus berkepentingan. Sangat perlu. Itulah makanya dia membuat surat ini. Di samping itu dia membutuhkan bantuan transportasi dan dana untuk memberitakan Injil ke Spanyol. Karena pemahaman pada waktu itu, dunia itu datar pada waktu itu. Mereka menganggap dunia ini bukan bulat seperti karang, tapi datar. Dan ujung bumi yang paling datar itu adalah Spanyol. Rasul Paulus tahu ada beberapa seksi legiun Romawi yang dikirim ke Spanyol. Ini dia lihat peluang. Kalau dia bisa memberitakan Injil atas bantuan jemaat Roma ke Spanyol, maka genaplah firman Tuhan bahwa dia sudah memberitakan Injil ke seluruh bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, memohon dukungan doa syafaat. Dukungan doa syafaat untuk jemaat Yerusalem yang terisolir karena ikut Yesus. Semua di-cut. Tidak dapat bagian gandum, tidak dapat bagian korma, tidak dapat bagian buah ara, tidak dapat bagian ternak, tidak dapat bagian hasil bumi di lingkungan Yerusalem. Jadi survival jemaat di sana. Hidupnya sulit dan miskin. Dalam rangka itulah Rasul Paulus punya peduli. Dia minta kepada jemaat Roma, tolong doakan jemaat Yerusalem. Tapi pada satu sisi dia minta kepada jemaat-jemaat Makedonia untuk meminta finansial, bantuan uang. Dia kumpulkan sedikit-sedikit, dia kirim ke Yerusalem. Artinya di sini para pemuda-pemudi, Rasul Paulus mengajarkan untuk ada peduli kasih kepada saudaranya yang ada dalam kesulitan. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri? Atau kita mengembangkan iman percaya kita untuk peduli kepada sesama? Yang ketiga, Rasul Paulus menasihati meredakan beda pemahaman jemaat Kristen asal orang Yahudi dan jemaat Kristen yang bukan asal Yahudi. Ada perbedaan pemahaman dalam aplikasi kehidupan sebagai orang percaya. Inilah 3 hal yang diajukan sebagai surat yang dikirim kepada jemaat Roma. Intinya, membangun relasi untuk kemajuan pekabaran Injil. Kedua, peduli peka dengan kesulitan sesama. Dan ketiga, menasehati dengan arif dan bijaksana. Saudara-saudara, para pemuda yang dikasihi. Dari ketiga tujuan Rasul Paulus menurut surat jemaat Roma, ternyata dari uraian pasal demi pasal, nampaknya tujuan yang ketiga, meredakan perselisihan beda pemahaman di dalam tubuh jemaat, menjadi perhatian khusus
perhatian utama bagi nasihat Rasul Paulus. Kita tahu pasal 1 sampai dengan pasal 11 menjelaskan intinya hanya 2 kata. Adik-adik pemuda-pemudi. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Yang tidak mungkin dikata kemurahan Allah, yang tidak mungkin bagi kita, menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Proklamasi Injil Yesus Kristus yang dideklarasikan di Galilea, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Penyataan Yesus pembebasan dari dosa jika percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus disederhanakan. Tetapi sekaligus mengingatkan jemaat yang hidup berdasarkan kasih karunia, namun dalam prakteknya pemahamannya melaksanakan dan terjerat pada Taurat. Contoh pemahamannya membedah Taurat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Pengampunan dosa dan keselamatan, istilah Paulus, hidup yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Hidup yang damai sejahtera. Oleh karena karya pengorbanan darah Kristus. Jadi keselamatan bukan hasil pengamalan, kumpul-kumpul kebaikan, melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata karena iman. Itulah disimpulkan surat Roma pasal 1 sampai 11, intinya 2 kata. Kemurahan Allah. Nah, orang yang sudah mendapat kemurahan Allah, apa respon kita? Apa jawaban kita pemuda-pemudi menjawab tentang kemurahan Allah itu? Rasul Paulus menasihatkan dengan perikop khusus, yaitu persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Biasa dalam tradisi ibadat di sinagog atau di gereja mula-mula memberi persembahan jemaat kepada Tuhan dalam bentuk uang. Kalau yang kaya dalam bentuk binatang yang bagus, yang tanpa cacat dan celah. Memberikan persembahan hasil panen. Memberi persembahan gandum, anggur, buah ara dan sebagainya. Di luar diri kita dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hidupnya yang disembahkan kepada Tuhan, bukan pada waktu itu. Biasanya sesuatu yang kita berikan di luar diri kita. Rasul Paulus bercermin dari penyataan Allah melalui Yesus Kristus. Anak Allah karena kasih Allah yang luar biasa kepada manusia dan seluruh ciptaannya, maka Allah di dalam Yesus Kristus bersedia berkorban, memberi dirinya mati di salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Semua orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu, maka ia akan mendapat pengampunan dan keselamatan. Mendapat damai sejahtera dari Allah. Untuk adil dan seimbang, kasih Allah yang luar biasa, ikatan perjanjian anugerah antara Kristus dengan kita, maka Rasul Paulus menasihatkan agar kita, jemaat Roma, membalas, merespon kasih Kristus dengan diri kita seutuhnya. Hati, jiwa, akal budi, dan tubuh kita. Totalitas hidup kita seutuhnya. Kristus mencintai gereja sebagaimana seorang mempelai pria mengasihi mempelai wanita. Efesus 5 ayat 25. Banyak kita temui sekarang fenomena-fenomena kaum pemuda-pemudi milenial untuk dipercaya tanggung jawab melayani di bidang musik gereja misalnya. Di bidang penata layanan rohani, perkunjungan, di bidang live streaming, online,
komputerais, di bidang diakonia pada umumnya. Banyak yang menolak. Jika memberi persembahan dengan uang, okelah. Tak mengapa. Bagi yang pandai bermain gitar, musik, mengiringi vokal grup pemuda-pemudi sekali-kali, okelah. Tetapi ketika percaya lebih jauh memberi diri dan waktu, memegang seksi musik vokal grup pemuda, sepenuhnya dia enggan, bahkan menolaknya. Pemahaman iman Rasul Paulus tentang ibadah yang sejati adalah persembahan kehidupan kita seutuhnya, serta menjaga kekudusan diri agar berkenan di hadapan Allah. Ikhlas hati. Pada tahun 1975, ketika Opa tugas di Papua di sebuah kecamatan Arso dan Waris, berjumpa dengan seorang pastor bernama Pastor Bos. Dengan bangga Opa menceritakan, sudah lelah Bapak Pastor. Tugas jalan kaki dari kampung ke kampung selama 8 bulan. Lalu Opa bertanya kepada pastor itu, berapa lama Bapak Pastor tugas di Kabupaten Kerom, Papua ini? Beliau menjawab dengan santai dan tersenyum, saya baru 12 tahun, tapi saya senang di sini. Jawaban ini Opa menjadi malu, adik-adik pemuda. Beliau Pastor Bos, orang Belanda jauh dari Eropa. Sudah 12 tahun mencintai pelayanan dan jemaat Katolik di Papua Kabupaten Kerom, Kecamatan Arso, Kecamatan Waris, Kecamatan Senggi, Kecamatan Ubud. Belum ada jalan hutan, jalan setapak. Kalau sekarang sudah ada jalan mobil. Apa rahasianya beliau tetap senang walaupun harus jalan kaki berhari-hari lewat hutan ke hutan? Inilah sebagai teladan memberi diri hidupnya seutuhnya untuk Tuhan. Dalam istilah bahasa Yunani disebut paristanai. Paristanai. Istilah dalam ibadat sinagog di lingkungan bait Allah ialah persembahan korban yang tidak bercacat celah untuk Allah. Paristanai. Penyerahan diri kepada Allah secara total. Pada ayat yang kedua ada penekanan khusus dalam pergaulan sosial dengan orang-orang dunia. Jangan serupa dengan dunia. Ini nasihat Rasul Paulus. Atau luntur larut dengan roh dunia. Roh mamon. Roh zaman. Roh teknologi. Untuk itulah artinya hidup orang percaya diminta punya prinsip kekristenan. Yaitu kebenaran dan keadilan. Pembaharuan budi kita akibat beriman kepada Yesus Kristus akan tumbuh berbuah dari perilaku kita jika kita berpegang teguh pada ikatan perjanjian dengan Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus maka akan mengalir energi ilahi, Roh Kudus di dalam diri kita, membuat kita dinamis, optimis, kreatif, tangguh, tabah menghadapi tantangan kendala problema hidup saat ini. Kita lihat contoh Bapak Gereja dalam perjanjian lama. Saya ambil 3 nama, Henok, Nuh, dan Abraham. Henok karena iman dia diangkat langsung tanpa kematian ke surga. Yang tidak mungkin menjadi mungkin buat Allah. Karena iman. Nuh diperintahkan Allah untuk membangun bahtera dari kayu gofir, panjang ukurannya, lebarnya, tingkapnya, semua dari Tuhan. Di daratan, kalau pakai otak akal kita,
Ngapain bikin perahu di daratan? Apa sih Tuhan? Kita tolak. Tapi Nuh dengan iman melakukan itu dengan sabar dan dia selamat. Ada banjir, hujan 40 hari 40 malam. Karena iman. Kita lihat Abraham. Abraham di Urkas di Mesopotamia, dia orang kaya. Banyak ternaknya. Kalau bahasa Belanda bilang binen. Kecukupan. Tapi disuruh perintah oleh Tuhan, keluar kamu Nuh ke negeri tanda perjanjian. Dia ikut karena iman. Dan Abraham diminta mempersembahkan anak perjanjiannya Ishak untuk dikorbankan di Bukit Moria. Dia lakukan. Itulah makanya dia disebut Bapa orang beriman. Semua orang yang percaya kepada Allah Abraham, termasuk saudara dan saya, maka dia mendapat berkat dari Abraham. Saudara-saudara sekalian, kemudian Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat tidak memikirkan hal-hal yang jauh dan tinggi-tinggi yang bersifat abstrak. Karena saat itu berkembang ajaran gnostik, yaitu filsafat dunia ini yang hidup dalam mimpi dan hayal. Dia lupa bahwa dia masih menginjak di bumi. Ingat, kita masih berpijak di bumi. Pikirkan yang realistis, yang perlu, yaitu lakukan tugas karunia sesuai bidang masing-masing dengan sungguh, tekun, rajin, dan tanggung jawab. Setiap orang mempunyai bakat karunia dan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Lakukan dengan ikhlas dan sukacita. Adik-adikku, kekasih pemuda-pemudi POK DKI. Persekutuan jemaat diibaratkan satu tubuh, kata Rasul Paulus. Ada tangan, ada kaki, mata, kepala, telinga, mulut, berfungsi masing-masing sinergi bergerak. Dikendalikan oleh hati, akal, budi, kehendak secara tertib dan teratur. Demikian juga di dalam jemaat masing-masing diberi talenta masing-masing karunia agar melakukan masing-masing tugas tanggung jawabnya dengan rajin demi persekutuan. Jadi kalau adik-adik punya talenta bukan buat kehebatan dirinya sendiri. Bukan buat populer dirinya sendiri. Talenta yang diberikan Tuhan untuk membangun persekutuan. Saudara-saudara sekalian, karunia memimpin, ya memimpin dengan rajin, dengan hati, dengan keteladanan. Karunia mengajar, ya mengajar dengan baik, penuh perhatian dan kasih. Karunia diakonia, ya lakukan pelayanan diakonia dengan sungguh adil dan penuh ikhlas. Semua simultan, berjalan masing-masing, berjalan fungsinya, teratur rapih, dalam rangka membangun persekutuan jemaat. Kata kuncinya ada dua. Satu, dalam kehidupan sosial masing-masing saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Dua, masing-masing saling menghormati satu sama lain. Opa pernah melihat kiriman YouTube Pasutri, pasangan suami istri muda-muda, kumpul dalam satu komunitas di gedung. Mereka sekitar 200 lebih. Ada satu keluarga yang punya karunia menyanyi. Dan dia membuat lagu sendiri. Dia akan sajikan persembahan kepada Tuhan dan untuk persekutuan. Komunitas itu mempersilahkan dia menyanyi dengan tenang. Suaranya merdu. Didengar dengan tenang oleh semua yang hadir. Ketika selesai menyanyikan yang menggugah hati dan mempersembahkan kepada Allah, semua pasutri berdiri yang 200 orang itu dan memberikan aplaus tepuk tangan. Artinya karunia yang ada untuk kepentingan bersama dan bersama menghormati karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda-pemudi, saat ini tantangan problema baik pribadi, rumah tangga, persekutuan masyarakat,
negara dan dunia, ada bahaya besar. Adanya roh egoisme, merasa pendapat dan pemahamannya yang paling benar. Opa catat, adanya roh egoisme, merasa pendapat dan pemahamannya yang paling benar. Menganggap orang lain tidak benar, bahkan dimusuhi. Ini benih perpecahan baik dalam persekutuan jemaat, masyarakat dan bangsa. Akibatnya kita temui gereja pecah. Masyarakat saling memusuhi, saling menghujat, berbuat baik selalu dicurigai. Bahkan terjadi perang saudara dan pecah negara pun terbelah dua. Itulah dahsyatnya roh egoisme. Opa mendapat laporan dari anak Opa nomor 2, Bapak Bambang Wijanarkobain, ketika menjadi tim PBB, komandan tim PBB Indonesia ke Sudan. Kenyataan negara yang akur itu, karena pemahaman yang berbeda, ada egoisme, maka negara itu terbelah dua. Pada saat ini kita sudah 6 bulan lebih, ada pandemi COVID-19, semua serba stuck. Stop. Belajar di sekolah online, ekonomi merosot, psikologi sosial stres dan depresi, pegawai swasta dirumahkan. Siapa yang disalahkan? Kita melawan virus yang menakutkan dan mematikan, serta tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Langkah apa pemuda-pemudi yang harus kita buat sebagai anak-anak Tuhan dalam hal ini? Kita harus yakin akan penyertaan Tuhan Yesus yang telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Di samping kita tekun berdoa, memohon, minta kepada Yesus yang memiliki kehidupan. Para pemuda-pemudi dan kita semua meminta berdoa kepada Yesus sebagai tabib yang agung. Tuhan Yesus telah berjanji, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apakah firman ini hanya dusta, bohong, kosong? Ini adalah firman yang hidup. Ini suara Allah, suara Yesus. Melalui iman percaya kepada Yesus, kita berserah kepada Yesus. Namun kita juga harus berikhtiar, berhikmat, bagaimana menghadapi virus yang tidak kelihatan itu. Jagalah kesehatan pribadi dan lingkungan rumah. Jaga kondisi fisik kita. Ikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Hindari kerumunan-kerumunan manusia, pasar dan mal. Lebih baik diam di rumah, belajar baca buku dan olahraga, jogging, jalan kaki, goes, bersepeda, berjemur di panas pagi, minum jamu herbal, apa saja. Opa mendapat kiriman WA. Ada wanita tanpa masker masuk mal. Diingatkan, ditegur, dinasehati, melawan dia. Akhirnya dia digotong keluar dari mal itu. Tidak pakai masker kena rahasia dihukum teguran push up 20 kali. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada ketua pemuda PAUK DKI? Bagaimana kalau terjadi pada saudara dan saya? Di balik pandemi COVID-19 yang mencekam dan membuat ekonomi merosot, kegiatan dibatasi, perilaku sosial tak normal, timbul kreasi-kreasi baru sehingga akal budi kita bekerja untuk mencari solusi. Kita pribadi yang hidup, yang diberikan karunia oleh Tuhan, akal budi dan hikmat, kita punya Tuhan Yesus, kita diberi solusi. Contoh, yang pinter bakat memasak. Kemarin ini ada tukang bakmi pangsit online.
enak. Yang pintar bikin bacang dan panada online. Pisang goreng online. Sayur asam online. Tinurangsa online. Dan semua kreasi baru timbul. Ibadah gereja dituduh membuat kloster baru COVID-19. Kita tidak diam. Kita buat ibadah live streaming, virtual, online. Sekolah diliburkan belajar dengan guru online. Kalau gurunya pinter, WA. Kalau gurunya tidak bisa, oma dan opanya tidak bisa, bermasalah. Bapak ibu sibuk mau tak mau belajar WA dan digital. Yang tidak mau mengikuti dan belajar tertinggal jelas. Bimbingan skripsi virtual, kuliah virtual. Wisuda sarjana pun. Tuhan Yesus adalah Tuhan masa lalu. Masa kini, Tuhan Yesus juga masa yang akan datang. Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus juga yang berjanji menyiapkan langit baru dan dunia baru untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus setia akan janjinya bagi orang yang beriman kepadanya. Mari para pemuda-pemudi POK DKI. Kita bina diri kita. Siapkan masa muda kita dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan tekun baik formal maupun non formal. Sekolah itu tidak hanya formal. Ada yang tidak formal. Itu dapat membuat kita mengembangkan passion kita. Apa kehendak Allah terhadap diri kita. Gantungkan cita-cita idealisme kita kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus pemilik kehidupan. Yesus Kristus pemilik masa depan saudara dan saya. Barang siapa yang mengisi dan mempersiapkan waktu masa muda, maka dialah yang akan menerima anugerah masa depan yang penuh harapan. Pada akhir renungan ini, Opa mengulangi kembali pesan firman Allah. Nasihat Rasul Paulus dari Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada penutup ini, sebagaimana biasa, Opa selalu mengirimkan pantun nasihat. Pantunnya demikian. Jalan-jalan ke pasar baru, beli ikan japu dan pepesan. Kita upayakan hidup baru agar berkenan di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada Bapak Asikin Bayin yang telah mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan yang sejati melalui kehidupan kita. Dalam setiap hidup kita, setiap orang mempunyai karunia yang berbeda-beda, baik karunia menasehati, melayani, bahkan bermain musik, menjadi apapun itu, jadikan semua itu untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan dan jadikan sebagai persembahan yang sejati. Baik teman-teman, kita akan menyaksikan sebuah saksian pujian dari teman kita, Oke Yasi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
bank dan metode pembayaran online lainnya yang tertera sebagai berikut. Mari teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video saksian dari Paul Hosana Cililitan. Lewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Ya Tuhan, aku perlu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi. Saling kompak, itu yang Oma senang. Pemuda itu memang satu usia yang katakanlah bagus sekali, karena disitulah kita mulai berlatih untuk menjadi manusia. Satu dari awal saya selalu angkat jempol. Nah, ini pemuda ya punya perhatian gitu. Satu nasihat opung, tetap melayani Tuhan lah. Kedepannya ya kita apalagi di masa COVID ini ya jaga kesehatan lah namanya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini. Tetap semangat di dalam pelayanan kepada Tuhan juga kepada sesama manusia. Saya berdoa supaya Tuhan berikan berkat bagi anak-anak muda yang bekerja, yang studi, lebih banyak berkat dan maju terus untuk pelayanan dalam Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada duanya, tiada yang bisa tandingi kehebatanmu. Kau
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih puji syukur kami panjatkan kepadamu. Karena beberapa lama pemuda-pemudi PAUK DKI dalam masa pandemi COVID-19 ini terjadi stuck. Tapi oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus tetap membara dalam kehidupan kami. Sehingga terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menggerakkan jiwa-jiwa pengurus pemuda PAUK DKI. Engkau telah menggerakkan seluruh komisi-komisi yang ada di PAUK DKI. Dan secara khusus Engkau gerakkan jiwa dari koordinator Komisi Pemuda PAUK Hosana Cilitan, bersinergi membangun suatu ibadat live streaming virtual pada saat ini. Semua itu kami yakini bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan yang menggugah kami, yang menggerakkan kami, yang menimbulkan semangat pada kami untuk kami tetap melayani Engkau. Bapa di sorga, kami serahkan untuk generasi muda kami di PAUK DKI ini. Dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun, kiranya Tuhan menuntun dan memelihara melalui persekutuan pelayanan di PAUK masing-masing. Tuhan menuntun dan memelihara melalui komisi pemuda dan orang tua masing-masing. Tuhan memelihara juga untuk keimanan yang ada pada kami pemuda-pemudi. Sehingga kami generasi orang tua dapat dengan tekun, setia, dan keteladanan membimbing pemuda-pemudi kami agar mereka mewarisi iman Kristen untuk lebih lagi membaktikan diri kepadamu. Bapa di sorga, firman Allah telah dilayangkan. Biarlah firman itu tidak berlalu, tetapi firman itu telah menjawab keadaan bahwa kami tidak boleh menyerah oleh keadaan apapun, tantangan apapun. Tuhan telah memberi penyertaan dan berkat. Bukan kami lari dari masalah, tapi kami bersama Tuhan untuk menghadapi masalah. Bapa di sorga, ajarlah pada kami generasi muda PAUK DKI untuk rajin belajar secara formal, baik online maupun membaca buku masing-masing. Untuk belajar melalui non-formal apa saja, pendidikan yang mengembangkan kreativitas, biarlah ada pada diri kami. Sehingga masa depan yang terus maju secara modern, generasi muda kami dapat mengikuti dan bersama-sama mengaktualisasikan diri dengan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk pengurus pemuda PAUK DKI, biarlah itu merupakan representatif wujud persekutuan tubuh Kristus yang menggerakkan seluruh jemaat kategorial pemuda di seluruh PAUK DKI. Sehingga kami boleh tetap setia memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta yang ada dalam persekutuan PAUK DKI, para majelis presbiter yang ada di PAUK DKI. Biarlah kami selaku pimpinan dalam penata layanan, kami dapat mengembangkan terus segala suatu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk PAUK Hosana Cilitan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hati yang murah hati, yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah, selalu direpotkan oleh langkah kebersamaan. Namun mereka, kami melihat, kami merasakan, mereka rela menjadi tuan rumah bagi kegiatan kebersamaan. Berikanlah mereka ya Tuhan, baik pendeta, majelis jemaat dan jemaatnya, kesehatan, panjang umur, rezeki,
dan berbagai kemudahan yang Tuhan limpahkan bagi orang yang murah hati. Tuhan Bapa di sorga, kami mengingat juga akan keadaan Republik Indonesia ini. Tercatat 160.000 lebih telah terkena pandemi COVID-19. Tapi tercatat juga ada pengharapan 115.000 lebih yang sudah Engkau sembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam pemilik kehidupan ini. Berkati para dokter, para medis, dan seluruh orang yang bertugas untuk melayani COVID-19. Berkati para riset ahli untuk menemukan vaksin, pengobat penawar yang dapat membawa kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Tuhan berkati sehingga bangsa kami dan seluruh umat di dunia terlepas dari pandemi COVID yang menakutkan, mematikan, dan tidak nampak. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sebagai pemilik hidup, Tuhan tabib yang agung, Engkau yang memiliki kami, Engkau tidak tinggal diam ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tahu dengan peristiwa ini, kami dididik semua bahwa hidup kami adalah milik-Mu, ya Yesus. Biarlah itu ada dalam diri kami, sehingga kami selalu bersyukur, berserah, dan selalu berdoa kepada-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan untuk saudara-saudara kami, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia, bersama-sama akan menjadi alat tangan Tuhan. Menyatakan suara nabiah, menyatakan syukur dan doa, sehingga kehidupan kami selaku gereja Tuhan, persekutuan yang kudus di dalam dunia ini, akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita kepada semua. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Baik yang kami buat dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Karena dengan pengampunan yang Tuhan berikan, kami selalu menjadi baru. Tuhan Yesus, tolong kami. Inilah doa syafaat kami, inilah harapan kami, inilah keinginan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke guys, kita udah ada di penghujung acara. Kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan, dan kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk kembali menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan. Kita menyanyi lebih dari pemenang.
Saudara-saudari, para pemuda-pemudi POK DKI yang berbahagia, tibalah pada akhir ibadat kita. Firman Allah telah dilayangkan, firman Tuhan telah dikumandangkan. Biarlah lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kita memohon berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun dan menerangi kita. Allah berjalan di belakang untuk mendorong dan menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita, menjaga, memelihara, dan menaungi kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti ibadah kita sampai dengan sore hari ini. Dan tetap stay safe, stay healthy, dan jangan lupa tetap mengikuti protokol yang sudah diberikan. Untuk itu, happy weekend dan sampai ketemu di ibadah gabungan Kompareng POK DKI tahun depan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman yang belum join Fun Game kemarin, ditunggu ya di Fun Game berikutnya yang pasti akan berbeda dan gak kalah menyenangkan. Baik, ibadah sudah selesai. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan lagu Marston yang akan dinyanyikan sebanyak 2 kali. Rekan-rekan Komparen, saya Maria sebagai perwakilan dari pengurus Komparen POK DKI Jakarta mengucapkan terima kasih untuk POK Hosana Cililitan yang sudah bersedia mendukung ibadah gabungan ini menjadi tuan rumah. Kami mohon maaf jika banyak hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat,